Yo, halo, selamat datang kembali di channel ini, masih bareng gue Rian, dan selamat datang di series terbaru di channel ini, yaitu series list game ya. Dimana channel ini sebetulnya gue belum kepikiran buat nama ini apa gitu, series list tuh. Jadi gue rasa buat series pertama list game ini gue bakal kasih tahu ke kalian beberapa list game yang ringan dan murah, dan yang paling penting itu bisa dimainkan secara bersama bareng teman kalian, bareng saudara kalian, adik kalian atau siapapun itu, secara lokal maupun online. Dan perlu kalian ingat bahwa list ini berdasarkan dari game yang ada di library gue ya. Jadi semua footage gameplay yang kalian bakal lihat di series ini itu semuanya full di record dari gameplay yang udah gue mainin sama saudara gue dan teman-teman gue. Jadi kalian bisa lihat kurang lebih ya. Baiklah, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Daripada berlama-lama, let's go, kita mulai. Jadi gue bakal kasih tahu 5 ya sebelum itu. Oke, teman-teman, jadi nomor pertama itu adalah Castle Crasher ya. Oke, buat yang belum tahu, Castle Crasher ini kurang lebih kayak game hack and slash, dimana gameplaynya itu kita main gebak-gebuk aja. Ini kita bisa up to 4 player ya. Kita bisa lokal maupun online. Nah, yang paling seru tuh lokal sama online itu. Kalau online kita bisa lewat teman kita yang suruh beli, ataupun misalnya pakai Steam Remote Play juga bisa. Nah, kurang lebih gameplaynya seru banget sih kalau buat yang kayak penikmat game indie gitu. Apalagi hack and slash kurang seru banget sih, kayak kurang lebih kayak Metal Slug, cuma versi inilah, versi kastil gitu. medieval gitu. Karakternya juga bermacam-macam ya, ada lumayan banyak. Sebetulnya ada DLC juga game ini tuh, dimana gameplaynya juga gak cuma sekedar hack and slash, tapi dia ada sistem leveling juga, dimana nanti pas udah leveling itu dan ketika misi levelnya selesai itu kita ada upgrade buat skill biasa, kayak basic skill, kayak damage, terus kayak skill yang magic juga ada. Makanya macam-macam itu kita bisa bisa grinding juga gitu. Jadi ketika kita misalnya udah beresin satu misi, kita bisa cobain misi-misi yang udah beres itu buat grinding level, buat grinding item. Mana di level ini di game ini juga mengenalkan sistem item juga ya. Jadi itemnya itu bisa dipakai, cuma biasanya itu lebih kepake seringnya di story mode gitu. Untuk list harganya itu gue kurang tahu ya. Jadi untuk list harga semuanya gue bakal taruh di kolom komentar nanti, sama di deskripsi buat yang mungkin nanti pengen cek gamenya atau ini. Betul, gamenya juga lumayan ringan banget. Buat sistem requirement juga gue kasih lihat ke kalian nih, kurang lebih begini ya. Ini gue juga sempat coba mainin di laptop gue yang lumayan jadul dan masih bisa, alhamdulillah, dengan settingan sangat low juga. Kasir kurang lebih segitu teman-teman. Jadi kita lanjut ke nomor 2, let's go. Oke, yang kedua itu namanya Broforce. Mungkin kalian sebagian udah ada yang tahu atau udah ada yang pernah lihat juga di channel gue ini, karena gue udah pernah upload juga gameplaynya. Mungkin kalau yang belum pernah lihat atau pernah nonton, kalian bisa cek videonya, ada di atas sini. Jadi kurang lebih Broforce itu gameplaynya ini ya, kayak bisa dibilang 2 dimensi tapi tembak-tembakan gitu. Tembak-tembakannya agak sedikit gore juga, tapi gore itu dalam bentuk pixel art ya, jadi kotak-kotak. Nah, yang paling bikin unik dari game ini tuh adalah karakternya itu mengambil referensi dari film-film action di zaman dulu, sampai kurang lebih kayaknya 2000-an deh. Jadi dimana kita bakal ngelihat Rambo, ngelihat Men in Black, Judge Dredd, terus ada apa lagi sih, Die Hard, kayak gitu-gitu. Kayak lebih ditekankan buat yang ini sih, buat yang suka nonton film sebetulnya. Cuma kalau nggak suka nonton juga ya, seru-seru banget sih game ini tuh. Tapi ada sedikit propaganda Amerika juga. Kalau kalian lihat itu dikit-dikit Amerika mulu benderanya. Gameplaynya itu bisa sampai up 4 player ya. Jadi kalau misalnya kalian main lokal itu kalian bisa pakai stick secara berempat, atau bisa pakai keyboard, satu keyboard pun bisa berempat tuh, gue inget. Kalian juga bisa main online lewat ya, kalau misalnya teman kalian punya gamenya, kalian bisa ajakin main gitu, invite bisa, atau lewat remote play juga bisa. Nah, seperti biasa kalau cara remote play, nanti gue bakal bikin tutorial juga cara buat main remote play gimana ya, buat kalian yang mungkin masih bingung caranya. Oke, lanjut di gameplaynya itu jadi ketika kita misalnya menolong, ada kalian kan bisa lihat nih ya, ada save tuh, dia menolong orang terus tiba-tiba kita ngebuka ganti karakter, sorry. Nah, ketika misalnya kita udah beres misi itu, kita bakal ada kayak one more karakter tuh unlock, atau berapa karakter tuh unlock. Itu berarti kita harus nyelamatin yang perlu diselamatin. Ketika udah diselamatin, kita dapat karakter baru. Kayak misalnya kayak gini. Nah, gameplay sih kurang lebih gitu. Jadi setiap hero atau setiap yang karakternya itu punya special tersendiri, punya kayak basic attack tersendiri, ada yang senjatanya beda-beda, ada yang OP, ada yang culun atau gimana. Itu gimana kita cara mainnya aja.
Mungkin buat yang baru main sih kayaknya ini bakal sedikit tricky ya, apalagi ngelihat banyak dikit-dikit ada yang meledak, dikit-dikit ada yang ini. Tapi seru banget sih ini. Dari bosnya juga nggak terlalu susah banget kalau menurut gua. Kita tinggal barbar dikit aja sih. Jadi game ini tuh kurang lebih menekankan kita untuk barbar gitu. Jadi gue bisa bilang ini game ini tuh lumayan ringan lah kalau buat ini. Kalau soal harga juga sama, kita nanti kalian tinggal cek di kolom deskripsi juga, atau kalau kalian misalnya mau versi tani silahkan cari sendiri. Oke, Broforce kurang lebih segitu teman-teman ya gameplaynya. Oke, lanjut game ketiga. Ini game yang unik banget menurut gua konsepnya itu, karena baru kali ini gua ngeliat game temanya pindahan teman-teman. Jadi gameplaynya tuh kayak kita mau jadi kurir pindahan gitu, kita ngangkat-ngangkat barang secara bareng-bareng ke dalam truk gitu. Kita bisa lihat sendiri ya, kurang lebih gini gameplaynya. Kalau dari gameplaynya juga kita bisa up to 4 player, bisa lokal, bisa online, lewat bicara remote play juga bisa gitu. Uniknya tuh. Dan yang bikin uniknya itu di setiap levelnya itu kita punya challenge masing-masing juga. Jadi nggak harus cuma ngangkat barang doang, tapi ada side quest kecil juga. Kalian bisa lihat setelah gamenya beres nih kayak gini. Tapi sayangnya gue skip. Ya yang jelas ada side questnya di setiap beres quest. Nanti kan ada checklist enggaknya tuh di setiap level ketika kita milih level gitu. Levelnya juga setiap levelnya menurut gue itu sangat unik. Kita apa ya, nggak monoton banget. Jadi tempatnya tuh nggak datar terus, kita ada beda 2 lantai, ada kolam berenang, ada yang rumahnya misah gitu segala macem. Dan barang-barangnya juga makin banyak gitu. Ada kayak misalnya barang yang harus bisa diangkat cuma berdua, terus ada yang harus bisa sendiri, bisa dilempar, dan ada juga barang yang suka pecah, fragile gitu. Kayak misalnya kayak gini nih, ini barang yang suka pecah gitu. Jadi kita nggak boleh dilempar, nggak boleh dibanting gitu. Harus dibawa pelan-pelan ke dalam truknya. Unik banget menurut gue konsep gameplaynya tuh. Bisa dibilang game ini tuh mengandalkan kerja sama tim yang benar-benar ini sih. Kalau kalian bisa lihat nih kayak gitu, gue juga coba ngelemparin barang lewat kolam renang, ditangkep gitu, padahal itu barang fragile. Bagi kalau misalnya kalian main bareng saudara kalian atau teman kalian dalam satu ruangan gitu, pasti teriak-teriakan, woi kiri, woi kanan, woi belok, woi maju mundur, segala macem. Sistem requirement juga sama, gue kasih lihat ke kalian nih di sini ya. Itu dikira-kira aja, kira-kira lemot enggaknya. Tapi menurut gue pribadi sih nggak lemot-lemot banget sih. Untuk harganya sendiri gue bilang masih cukup terjangkau, sekitar 90.000 atau berapa gitu. Nanti gue pastinya juga kasih lihat ke kalian nih di sini ada ya, sama di deskripsi juga nanti. Ya oke, untuk moving out jadi segitu aja teman-teman. Langsung kita lanjutkan lagi ke nomor 4 ya. Di nomor 4 ini game yang lumayan agak lama juga rilisnya teman-teman. Ini kayaknya dari 2015 atau 2016 gitu, gue lupa pastinya. Ini namanya speedrunner ya. Jadi speedrunner, jadi kurang lebih gameplaynya itu ini tuh balapan lari ya teman-teman. Balapan lari, dimana gameplay balapan larinya itu kita bisa unik banget ya, sambil dikejar-kejar kayak frame-nya itu makin ngecilin tuh, kayak bisa lihat nih, nanti lama-lama dia frame-nya ngecilin. Jadi kita bukan diburu-buru waktu sih, lebih diburu-buru apa ya, ya si mapnya sendiri gitu, mapnya makin ngecilin gitu. Dan dari gameplaynya sendiri dia ada power up juga gitu, kita bisa ngambil power up terus bisa dipakai juga gitu. Ada apa, boostnya juga, boost buat si apa turbo gitu. Terus kita ada grappling hook sih ya, grappling hook buat kayak misalnya kita ngegelantung, kalau misalnya ada yang putih-putih di atas kita bisa ngegelantung kayak gitu, buat ngebantu ngeboost kita balapan larinya gitu. Bisa dibilang sih ini agak sedikit ngapalin pattern aja sih, kalau gameplay ini tuh nggak terlalu sulit banget, dan optimisasi si game itu sangat ringan juga menurut gue tuh. Ini tuh gue inget dulu pernah mainin game ini tuh di PC gue 2016 tuh. Waktu itu gue tuh Core 2 atau apa gitu, mainin itu udah bisa 60 fps teman-teman, apalagi PC-PC sekarang gitu. PC-PC sekarang rata-rata orang-orang low juga pasti udah pada bisa lah mainin ini. Untuk harganya sendiri gue udah ini, kita sama seperti biasa gue cantumin juga di deskripsi, sama kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Oh iya, gue belum bilang kalau gamenya ini tuh up to multiplayer tuh up to 4 player ya. Jadi kayak kita bisa seperti bisa lawan lokal, bisa lewat Steam online, ataupun bisa remote play sekalipun bisa.
Jadi gimana kalau remote play ya gue sarankan pakai koneksi yang bagus karena ini kan gamenya agak sedikit main waktu ya. Jadi kalau misalnya kalian nge-lag atau apa tidak disarankan pakai yang internet. Lebih baik kalian datang ke rumah teman kalian terus main bareng-bareng lokal gitu. Oke, lanjut ke yang terakhir teman-teman. Yang nomor 5 ini kita diduduki oleh game Human Fall Flat. Oke. Game ini udah termasuk game jadul juga dan udah banyak banget yang upload dan mainin game ini juga. Cuma menurut gue dia masih masuk worthless karena gue sendiri juga masih mainin kadang sama teman-teman gue. Oke, jadi Human Fall Flat itu gamenya tuh ya up to 8 player ternyata teman-teman. Gue ingatnya tuh game itu kayaknya awalnya tuh 4 player, ternyata pas gue search itu dia sampai 8 player. Gue kaget banget sih. Gimana ininya gitu. Kayaknya sih mungkin 4 player dalam satu PC kayaknya bisa sih ya menurut gue. Gue nggak pernah nyoba sih, cuma yang jelas dia bisa lokal multiplayer, bisa online, bisa juga remote play. Kalau kalian lihat footage di sini gue pakai remote play ya. Jadi teman gue nggak punya gamenya, jadi gue kasih akses buat remote play. Untuk gamenya sendiri sih gameplaynya tuh kita kayak main ini ya, sedikit puzzle sih, puzzle dimana kita harus nyelesain, harus bawa barang kemana, harus jalan kemana, harus kalau mau ngebuka pintu ini kita harus ngebuka apa, naruh apa, megang apa gitu. Dan itu mengandalkan kerja sama tim juga sih. Ada beberapa yang harus teman kitanya itu harus di bawah, kitanya itu harus di atas bawa barang gitu. Tapi yang bikin seru dari game ini tuh adalah bukan dari si ini ya sih, tapi dari si orangnya itu, cok. Human Fall Flat-nya itu, si Letoy itu sebutnya tuh, kalau orang-orang itu nyebutnya tuh. Dimana kontrolernya juga susah banget, coba. Kalau misalnya baru main itu, kayaknya orang itu buat mainin itu kayaknya sulit banget menurut gua. Harus ngepelajarin itu agak susah, gak semudah-mudah game sekarang gitu. Soalnya kita kalau pakai keyboard gue nggak tahu ya susah enggaknya. Selama ini sih gue pakai controller dan pakai controller pun susah gitu, apalagi pakai keyboard. Tapi gue sarankan buat main game ini jangan main sendiri ya. Soalnya kalau main sendiri itu memutar otaknya tuh benar-benar sih. Dan kayaknya emang susah sih kalau main sendiri tuh. Tidak disarankan. Minimal 2 player. Kalau dari sistem requirement kan bisa lihat di sini tuh lumayan ini ya, lumayan jadul banget kan. Dan sangat ini juga sih, nggak terlalu demanding banget buat komputer-komputer atau laptop zaman sekarang. Soal harga sendiri gue rasa ini kalau menurut gue masih tercakup ya, mau harganya standar ataupun diskon sekalipun tercakup lah menurut gue. Buat di zaman sekarang gitu, buat main bareng-bareng gitu istilahnya tercakup lah. Dan ya oke teman-teman, jadi kurang lebih segitu 5 game yang gue sarankan buat kalian mainin bersama bareng teman kalian atau siapapun itu. Gue mohon maaf banget kalau misalnya ada miss atau beberapa penjelasan yang gue kurang kasih tahu ke kalian secara pasti gitu. Soal harga juga gue cantumin di deskripsi sama di beberapa tampilan tadi itu versi yang paling rendahnya secara ketika normal sale-nya atau sampai diskon paling kecilnya itu gue kasih lihat ke kalian itu. Itu gue ambil dari website SteamDB, itu biasanya kan dia ngasih tahu game itu paling rendah itu harganya itu berapa pas ini tuh pas perilisan tuh sampai sekarang itu. Dan ya oke teman-teman, oke sekian dulu juga buat video pertama series list ini. Gua harap ini cukup informatif dan cukup memberi kalian bantuan juga buat milih game, kira-kira game yang seru buat dimainin bareng-bareng apa gitu. Mohon maaf juga kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang soal penjelasan dan ini itunya, mohon dimaklumi. Dan kalau misalnya kalian ada masukan atau apa, tinggal komentar aja di kolom komentar. Kalau misalnya kalian request buat bikin list game dengan lainnya juga, gue sebenarnya masih ada beberapa game lagi, cuma gue kesampingkan dulu. Mungkin kalau misalnya buat nanti kita buat list kedua ataupun kalau ada yang request lagi atau apa, tinggal bilang aja. Nanti gue bakal buat tim gitu. Dan ya oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe seperti biasa. Jangan lupa cek konten gaming gue yang lainnya juga. And as always, sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di live streaming selanjutnya juga. Lagi dadah.